Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berbagi cerita baik dalam PPL 1 dan PPL 2 di Sekolah SMA Negeri 2 Fakfak. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Papua dan mendapatkan dosen pembimbing Bapak Dr. Jenny SPD MPD dan guru pamong Ibu Mirti Pali SP dengan teman-teman kelompok 2 biologi yang hebat-hebat. LK 3.1 menyusun best practice, menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, yaitu situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan pada lokasi SMA Negeri 2 Fakfak, ruang lingkup pendidikan sekolah menengah tingkat atas, dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu meningkatkan motivasi peserta didik yang rendah. Penulisnya Wairna SPD pada tanggal 30 Agustus tahun 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah yaitu motivasi belajar siswa yang rendah, di mana motivasi belajar merupakan hal yang penting bagi peserta didik dalam kegiatan pembelajaran karena motivasi akan menggugah peserta didik untuk tetap bersemangat dalam kegiatan pembelajaran. Mengapa praktek ini penting untuk dibagikan? Untuk menunjukkan praktik baik yang sudah dilakukan, berbagi pengalaman kepada orang lain, memotivasi guru lain untuk berbuat yang terbaik bagi para peserta didik. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini? Yang pertama, sebagai pendidik, membuat modul ajar atau RPP, membuat materi ajar, membuat media pembelajaran, LKPD, evaluasi, dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perangkat yang dibuat. Kedua, sebagai pemberi semangat kepada peserta didik untuk lebih bersemangat dalam belajar serta bertanggung jawab terhadap keberhasilan peserta didik dalam belajar yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Ketiga, sebagai fasilitator dalam pelaksanaan proses pembelajaran dan harus mampu memilih model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik peserta didik, serta membagikan praktik baik tersebut kepada guru-guru agar semua guru memiliki persepsi yang sama bahwa pembelajaran harus student oriented bukan teacher center yang hanya mendengarkan guru yang dominan menggunakan ceramah. Tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Siapa saja yang terlibat? Yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut yang pertama adalah waktu. Waktu yang terbatas dalam persiapan rancangan model pembelajaran inovatif, yaitu model pembelajaran project-based learning dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin bagi peserta didik. Yang kedua adalah sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang kurang memadai di dalam kelas seperti colokan listrik dan jaringan internet Wi-Fi sehingga menggunakan laboratorium sebagai tempat belajar. Ketiga, peserta didik. Peserta didik itu sendiri yang belum terbiasa dengan cara belajar menggunakan model pembelajaran inovatif dan menggunakan media pembelajaran kelas poin. Yang keempat, pengalaman guru yang terbatas dalam pelaksanaan pembelajaran menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin yang biasanya hanya melakukan pembelajaran model ceramah dan diskusi. Siapa saja yang terlibat? Yang pertama yang terlibat adalah peserta didik fase E sebanyak 35 orang peserta didik. Yang kedua, rekan guru yang membantu menyiapkan alat dan kamera perekam.
Yang ketiga, kepala sekolah sebagai pimpinan yang memberikan izin untuk melaksanakan praktik. Yang keempat, guru biologi, yaitu saya sendiri selaku mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 pada LPTK Universitas Negeri Papua. Yang ketiga, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Strategi apa yang digunakan? Bagaimana prosesnya? Siapa saja yang terlibat? Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Strategi yang digunakan yang pertama, yaitu memilih model pembelajaran yang digunakan, yaitu model pembelajaran inovatif berupa project based learning dengan model yang menjadikan peserta didik sebagai subjek atau pusat pembelajaran. Menitik beratkan proses belajar yang memiliki hasil akhir berupa produk. Artinya, peserta didik diberi kebebasan untuk menentukan aktivitas belajarnya sendiri, mengerjakan proyek pembelajaran secara kolaboratif sampai diperoleh hasil berupa suatu produk. Yang kedua, menyiapkan LKPD. LKPD merupakan sarana untuk membantu dan mempermudah dalam kegiatan belajar mengajar sehingga terbentuk interaksi efektif antara peserta didik dengan pendidik, dapat meningkatkan aktivitas dan prestasi belajar peserta didik. Yang ketiga, media. Media pembelajaran yang digunakan yaitu media pembelajaran kelas point, yaitu sebuah perangkat yang dikembangkan oleh perusahaan Incon. Aplikasi ini akan terintegrasi dengan PowerPoint. ClassPoint memberikan sejumlah fitur untuk membuat materi pembelajaran yang menarik dan dapat meningkatkan engagement antara siswa dengan materi pembelajaran. Keempat, penilaian. Penilaian pembelajaran dengan metode pembelajaran berbasis proyek harus dilakukan secara menyeluruh terhadap sikap pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh. Bagaimana prosesnya? Langkah-langkah pembelajaran menggunakan model PJBL yaitu yang pertama, kegiatan pembuka, kegiatan inti di mana tahapannya menentukan pertanyaan mendasar, tahap mendesain perencanaan proyek, tahap menyusun jadwal, tahap monitoring peserta didik, dan kemajuan proyek, tahap menguji hasil. Dan kegiatan ketiga yaitu kegiatan penutup. Siapa saja yang terlibat? Yang terlibat di sini yang pertama adalah peserta didik fase E sebanyak 35 orang peserta didik, rekan guru yang membantu menyiapkan alat dan kamera perekam, kepala sekolah sebagai pimpinan yang memberikan izin untuk melaksanakan praktik, yang keempat guru biologi yaitu saya sendiri. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini? Sumber daya atau materi yang diperlukan diantaranya alat dan bahan yang digunakan sebagai sumber daya dan materi untuk melaksanakan strategi pembelajaran ini yaitu berupa laptop, LCD proyektor, HP, kamera, tripod, jaringan internet WiFi, sumber listrik, LKPD, styrofoam, gambar-gambar untuk informasi, serta makanan untuk para peserta didik. Bagaimana dampak dan reaksi dari langkah-langkah yang dilakukan? Meningkatnya motivasi belajar siswa melalui model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas point dengan langkah-langkah tahapan penentuan pertanyaan mendasar, tahap mendesain perencanaan proyek, tahap menyusun jadwal, tahap monitoring peserta didik, dan kemajuan proyek, tahap menguji hasil. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa?
Hasil pembelajaran menggunakan model pembelajaran inovatif dan menggunakan media pembelajaran kelas poin tersebut cukup efektif dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dilihat dari hasil evaluasi pembelajaran yang sesudah menggunakan model pembelajaran inovatif PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin yang lebih tinggi, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin meningkatkan motivasi belajar peserta didik meningkat. Bagaimana respon orang lain dengan strategi yang dilakukan? Rekan-rekan sejawat terkait respon rekan sejawat terkait strategi pembelajaran yang dilakukan sangat positif dan tertarik mengadopsi keberhasilan pembelajaran terutama penggunaan media kelas poin. Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan? Meningkatnya motivasi belajar peserta didik dengan penerapan pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin. Hal ini dikarenakan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dipadukan dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin merupakan pembelajaran student oriented serta tercapainya tujuan pembelajaran. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Yang pertama, adalah saya mendapatkan feedback positif dari peserta didik dan guru lain serta kepala sekolah dengan adanya penerapan model pembelajaran inovatif yaitu PJBL dengan menggunakan media pembelajaran kelas poin. Selain itu, semakin memahami bahwa guru merupakan pembelajar sepanjang hayat yang harus terus mengembangkan diri untuk kemajuan proses pembelajaran baik dari segi model, metode, media, dan sistem penilaian.